fakta yang universal yang diterima itu berbeda. Kemudian Allah yang disembah. Allah yang disembah gerakan abad ke-7 itu hanya baru diperkenalkan pada abad ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah itu Anda dapat dari mana? Allah dalam pemahaman bahwa Allah generic name itu kalian dapat dari mana pemahamannya? Yang ada bahasa Semitik adalah Eloah, Allaha, ataupun Elohim atau ilah dalam bahasa Arabnya. Itu baru generic name atau padanan katanya adalah gelar bagi sembahan atau disebut dengan Tuhan. Nah, ketika Anda berbicara bahwa Allah yang disembah oleh orang Islam dengan Allah yang disembah oleh orang Yahudi itu berbeda, pertanyaan saya, kata Allah sebagai generic name itu siapa yang mengajarkan kepada Anda? Lafaznya seperti itu dapat dari mana, by the way? Tolong jelaskan kepada kami. SWT. Sebelumnya tidak ada naskah yang membuktikan bahwa Israel itu menyembah Allah SWT, karena mereka menggunakan Elohim. Karena bagi mereka Allah itu bukan nama toh. Ada umat Islam yang mengklaim bahwa orang Yahudi itu memiliki nama Tuhan yang disebut dengan Allah di dalam teks mereka. Karena kami tidak mempercayai teks-teksnya orang di luar Islam itu adalah teks yang benar dibawa oleh Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam. Nah, tetapi pertanyaannya kemudian yang Anda sampaikan tadi bahwa Tuhannya mereka itu adalah Tuhan yang bukan SWT. Anda tahu tidak artinya SWT itu? Itu adalah singkatan Subhanahu wa ta'ala, Maha Suci dan lagi tinggi. Apakah menurut Anda esensi Tuhannya orang Yahudi itu tidak Maha Suci dan lagi tinggi? Maksudnya Maha Kotor dan lagi pendek, kecil, mengecil, begitu? Lucu sekali ya. Nah, dalam pemikiran orang Ibrani dan pemikiran orang Timur, nama itu memang kompleks. Tetapi Hashem atau Yod-Heh-Vav-He itu membuktikan keidentikan untuk membedakan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub dengan Allah-Allah lain dan dewa-dewa lain. Makanya inilah ya yang saya tanyakan selalu sejak beberapa tahun yang lalu, kata Allah sebagai generic name atau dipadankan dengan kata ilah, dipadankan dengan kata Tuhan, dipadankan dengan kata God itu teman-teman Kristen dapat dari mana sih? Nah, itu pertanyaan kami umat Islam gitu. Nah, kalau kita lihat kebenaran universal secara data, pakai data kalau bicara nih, saya tunjukin referensi digital dari Oxford bahwa kata Allah adalah nama dari Tuhannya umat Islam. Di sini kalau kita rujuk ya, kata Allah sendiri the name of God among Muslim and Arab Christian, the name come from Arabic Allah, contraction al-ilah, the God. Nah, itu menurut pendapat dari referensi Oxford. Artinya kata Allah adalah nama, bukan generic name atau gelar. Itu kebenaran yang universal loh ya. Makanya ketika Elia itu menyembah dewa, Nabi Elia itu berperang melawan dewa-dewa Baal, apa kata Elia? Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah-Allahnya penyembah Baal itu dikalahkan. Karena saya tambahkan lagi kebenaran universal dalam kamus Al-Munjid yang ditulis oleh Louis Ma'aluf yang bukan seorang Islam atau non-Muslim, kalau tidak salah dari kalangan Katolik ya. Kata Allah itu adalah Ismul Dzat Wajibal Wujud, adalah nama bukan gelar. Nah, masalahnya kenapa orang-orang Kristen mengatakan kata Allah yang dilafazkan dengan kata Allah menjadi gelar kemudian? Ini jadi pertanyaan kemudian bagi kita umat Islam ya. Saja kita sama-sama mengklaim bahwa kita menyembah kepada Tuhannya Abraham. Nah, cara membuktikan bahwa kita benar-benar menyembah kepada Tuhannya Abraham, kita tunjukkan esensi Tuhannya Abraham. Pertanyaan saya kepada saudara Elia, sejak kapan Abraham mengenal doktrin Trinitas? Sejak kapan Abraham menyembah kepada Tuhan yang muncul menjadi manusia dan memiliki keinginan-keinginan daging di dunia seperti memakan ikan goreng dan juga mengutuk pohon ara? Seperti itu Tuhan yang digambarkan oleh teman-teman Kristen, dan sejak kapan Abraham mengajarkan Tuhan seperti itu? Tunjukkan dalilnya. Dan kami umat Islam siap mendiskusikannya, apalagi saya siap menunjukkan kepada Anda bahwa esensi Tuhan yang disembah oleh Abraham itu sama persis dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Bahkan kami mengikuti Milata Abraham atau Milah Abraham. Mari kita masuk dalam ranah dialektika saja, itu pun kalau Anda berani. Tidak hidup. Namanya Hashem. Ha itu dari bahasa Ibrani, ha itu kapan orang Yahudi mengenal nama Tuhan mereka adalah Hashem? Orang Yahudi tidak berani menyebut nama Tuhan mereka sembarangan, yaitu dari 4 huruf suci tetragrama atau Yod-Heh-Vav-He itu. Ini aneh sekali, sejak kapan orang Yahudi mengatakan nama Tuhannya Hashem? Ya, panggilan Tuhan bagi orang Yahudi itu banyak sekali, Al-Jibor, Hashem, Adonai. Mereka tidak boleh menyebut nama Tuhan mereka sembarangan, walaupun yang termaktub di dalam kitab suci mereka itu 4 huruf suci nama Tuhan mereka adalah Yod-Heh-Vav-He. Sampai sekarang saya tidak pernah mendengarkan orang Yahudi menyebutkan, melafazkan nama Tuhan mereka itu. Kok jadi Hashem nama Tuhannya? Artinya di, sang. Shem itu artinya nama, Hashem itu sang nama. Sang nama itu apa? Tetragramaton itu.
yang ketika Allah itu memperkenalkan Ihye Asyir Ihye dari kata kerja hayah. Kemudian Musa memperkenalkan sebagai Adonai yang satu kali diucapkan di Devir di bagian Bet Hamikdas oleh imam satu kali 1 tahun. Sedangkan yang diperkenalkan Arab namanya bukan Yod-Heh-Vav-He. Bahkan kalau ditransliterasikan bahasa Ibrani tetragrammaton itu ke Arab, itu bukan lafaz Tuhan mereka, bukan. Jadi SWT itu baru lahir di abad ke-7. Dasar ini anak SWT baru lahir di abad ke-7. Sudah saya bilang SWT itu adalah Subhanahu wa ta'ala, artinya Tuhan yang maha suci lagi tinggi. Sejak kapan orang Yahudi tidak mengakui Tuhannya maha suci dan lagi tinggi? Kamu baca di berbagai macam ayat, Tuhan mereka itu suci dan Tuhannya ada di tempat tertinggi. Aduh, ini anak lama-lama emang ya. Sejak kapan itu? Apa yang kamu jelaskan ini mana data pendukungnya dari orang Yahudi? Ya, jangan sosok jadi orang Yahudi lah kalau bukan orang Yahudi. Aduh, sejak kapan ini orang Kristen kok mewakili orang Yahudi ini? Tetapi kalau Yod-Heh-Vav-He, yaitu Hashem dalam keyahudian dan kekristenan, itu memang sejak mulanya yang diperkenalkan oleh Abraham dan juga Musa, karena memang Allah memperkenalkan dirinya demikian kepada Musa. Jadi buat teman-teman yang menganut kepercayaan abad ke-7, nggak usah kalian menyamakan Tuhan kami dengan Tuhan kalian sama. No. Astagfirullah, sejak kapan pula kami umat Islam ini menyamakan Tuhan kami dengan yang Anda sembah, yang Dia Tuhan kami bukan manusia. Tetapi kalau ada orang Yahudi yang mengatakan bahwa konsep ketuhannya dengan kami sama, monoteisnya sama, itu bukan salah kami, salahkan rabi-rabi Yahudi lah. Dan kami juga tidak perlu menyamakan Tuhan kami dengan Tuhan orang lain. By the way, tunjukkan saja kepada kami bahwa Ibrahim itu memang menyembah kepada Tuhan yang berjenis kelamin dan juga laki-laki dan hadir sebagai manusia yang makan ikan goreng seperti yang Anda imani. Elia, ini gimana sih konsepnya Elia? Sejak kapan nih umat Islam ngaku-ngaku Tuhannya sama dengan Tuhannya orang Kristen by the way? Dan sejak kapan juga orang Yahudi mengakui bahwa Tuhan yang kalian sembah itu sama dengan Tuhan yang mereka sembah? Astagfirullahaladzim Elia, aku pede sekali Anda. Astagfirullahaladzim. Artinya klaim-klaim yang menyatakan kami menyempurnakan itu nggak benar. Kita buktikan saja. Klaim dari Al-Quran yang mengatakan menyempurnakan hukum, menyempurnakan akhlak, menyempurnakan ajaran. Kita buktikan saja dalam ranah dialektika. Jangan saling main tuding-tudingan dong. Enak kita duduk diskusi bareng-bareng gitu kan. Ya kalau seandainya Anda tidak percaya bahwa Al-Quran datang menyempurnakan hukum-hukum, menyempurnakan akhlak, Nabi Muhammad datang menyempurnakan akhlak, tidak masalah kan Anda Kristen. Tapi masalahnya ketika Anda bilang itu tidak benar, Anda bicara di publik, ayo kita diskusikan. Berani nggak Elia? Berani nggak? Ya itu pandangan kalian aja, nggak apa-apa. Saat kami penyempurna, kami itu ini, nggak apa-apa. Itu asumsi teologisme. Tapi kalau kalian mau duduk dan beradu, kalian mau sok-sokan hebat kepada orang Kristen, sok-sokan mau menyalahkan kekristenan, sok-sokan mau menyalahkan keyahudian, mari duduk satu meja, buka sejarah, lupakan pandangan teologismu, buang doktrin, buang dogmamu. Justru itulah yang kami tunggu dan saya pribadi tunggu dari Anda. Dulu ketika kita mau membahas tentang kritik teks, Anda tidak hadir, mau diskusi. Dan juga Anda mengajak saya untuk membahas filsafat teologi, Anda juga tidak hadir. Dan sekarang Anda mau mengajak saya diskusi dengan melepaskan doktrin. Silahkan, ayo kita menggunakan pendekatan ilmu apa nih? Antropologi, sejarah, psikologi, ilmu apa lagi coba? Ayo, arkeologi. Ayo kita bahas sebagai penambahan wawasan, sebagai bentuk bahwa kita bukan umat yang hanya mengedepankan pemahaman kita dan dipaksakan kepada orang lain. Ayo, mari kita terbuka dalam ranah dialektika diskusi yang betul-betul menghilangkan logikal falasi. Berani? Ayo, kapan? Di mana? Tempatnya? Tentukan. Cus.